Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Muhammad Farisi pada hari ini akan menemani Anda dalam acara Jambi Bicara dengan tema edisi Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentunya di hari yang fitri ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan hari ini saya tidak sendiri, tentunya ada 3 narasumber yang sudah hadir di studio TVRI. Saya kenalkan, yang pertama ada Mas Reza Fahlevi, tokoh masyarakat Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Mas Reza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih nih sudah hadir ini. Diculik dulu nih hari Idul Fitri, kita harus datang ke sini dan ngobrol-ngobrol nih. Nanti menyampaikan banyak hikmah dan makna apa sebenarnya Idul Fitri itu. Oke, narasumber yang kedua ada Ibu Ade Musdalifah. Beliau adalah masyarakat Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ade? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sehat. sudah hadir di studio TVRI. Dan juga narasumber yang ketiga ada Dr. Elizabeth Siregar, akademisi dari Universitas Jambi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Faris. Iya, Bu Eli, apa kabar? Nah, Iya. nah ini saya mau ngobrol nih, tiga-tiganya nggak mudik nih ceritanya. Kampung aja lihatnya, jaga kampung nih Pak ya Pak. Kampungnya ada di Jambi ya? Ada di Jambi. Tapi mungkin ada rencana mudik, mungkin hari kedua, ketiga, pulang kampung juga? Iya. Bu Adik? Enggak, kalau saya di Jambi. Bagaimana di Jambi? Iya, Bu Eli? kebetulan mertua yang ke Jambi. Oh, oke. Bu Eli sendiri? Mungkin kita lebaran ketiga ya Mas ya. Kita lihat kondisi jalan ya. Oh, memantau biasa, ya? iya, mantau Kalau mudiknya dulu. kemana berarti? Biasanya saya ke Kota Padang. Oh, ke Padang. Itu masih ada jalan yang rusak ya Iya, kemarin? tapi alhamdulillah ya yang putus tapi sudah ada perbaikan, jadi bisa Oke. jalan Jadi ke dipantau sana. terus ya? Kalau Iya, nggak saya terlalu ngelihat macet. kondisinya dulu ya. Kira-kira oke kita jalan. Oke. Mas Reza gimana? Di Jambi aja? Kelihatan tahun ini masih jaga kampung, karena mertua juga di Jambi. Oke, baik. Nah, kita santai-santai aja dialog hari ini. Saya ke Bu Ade terlebih dahulu nih. Siap. Bu Ade, ini kan hari Idul Fitri, tentunya kalau umat Islam merayakan kemenangan Iya, setelah 1 bulan kurang lebih Kita berpuasa. melaksanakan berpuasa Ramadan. Kemudian waktunya banyak berkumpul dengan keluarga, Iya. halal bihalal dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Ade sendiri, apa sebenarnya makna kalau menurut Bu Ade terkait dengan Idul Fitri sendiri? Ya, tentunya kalau bagi saya pribadi ya, Mas, makna dari Hari Raya Idul Fitri itu adalah merayakan kemenangan dan kita bisa bertemu dengan keluarga, bersilaturahmi dengan keluarga. Mungkin selama ini kita sibuk dengan kehidupan kita masing-masing, ya kan? Ketemu kita jarang. Nah, di Hari Raya Idul Fitri inilah kita bisa saling berkunjung. Nah, saling berkunjung, saling bermaaf-maafan tentunya, dan bisa mengembalikan diri kita menjadi fitrah kembali setelah 1 bulan kita berpuasa, beribadah penuh, ya kan? Nah, di Hari Raya Idul Fitri ini jiwa kita insya Allah mudah-mudahan kembali bersih, kita saling bermaaf-maafan, berkunjung ke tetangga tentunya, berkunjung ke keluarga yang mungkin selama ini komunikasi kita kurang gitu. Oke, kalau Bu Ade sendiri biasanya kemana silaturahmi? Kalau silaturahmi di hari pertama kan kebetulan saya anak tertua dan orang tua ibu saya juga sudah meninggal. Oke. Yang masih tinggal, yang masih tinggal ayah saya. Biasanya adik-adik ke rumah saya. Gitu. Ayah tinggal sama Bu Ade maksudnya? Ayah kebetulan sekarang lagi pulang ke Medan. Oh, Nah, oke. Berarti iya. anak tertua, jadi banyak yang datang ya? Iya. Berarti nyiapin juga nih, apa istilahnya kalau di Jambi? Iya, persiapan. Angpau, galak gampil, Iya. atau apa istilahnya? Amplop. Amplop. Apa? Salam apa? Salam tempel. Salam tempel, Salam iya, tempel. salam tempel gitu. Oke. Berarti malah justru banyak saudara yang datang ya? Iya. Oke. Saya ke Bu Eli, Bu Elizabeth. Iya. Kalau Bu Eli sendiri bagaimana memaknai Idul Fitri ini? Apakah sama atau ada hal-hal yang berbeda sebenarnya? Apakah harus lebih kalau puasa itu kan misalnya kita kayak sekolah gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah Idul Fitri mulai Syawal sampai nanti
harusnya kita lebih baik. Wah, itu gimana tuh? Jadi ustaz tadi. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sama Bu Ade ya. Kalau keseharian kita kan sebenarnya kalau tidak bulan Ramadan kita sibuk aktivitas ya. Suami bekerja dan saya mengajar di kampus. Tentunya memang setiap hari itu kita minim sekali untuk silaturahmi gitu ya. Jadi memang pada saat momen Lebaran itu saya merasakan memang disitulah momen yang paling penting kita kemudian mempererat kembali rasa keluargaan, kita berkunjung. Kebetulan tadi saya, kalau Bu Ade tadi anak sulung ya, kalau saya anak bungsu. Jadi suami anak bungsu, saya anak bungsu. Jadi kita datang ke iya kita datang ke tempat kakak-kakak dan abang-abang. Nah, karena memang suami saya bungsu dan saya juga anak bungsu, jadi kami memang lebih memilih pergi ke tempat kakak dan abang. Nah, kebetulan karena suami juga bukan orang Jambi, jadi kita memang biasanya tiap tahun keluar kota ya. Nah, di situ memang anak-anak merasakan yang biasanya hari-harinya kan hanya sekolah, paling main gadget gitu ya Mas. Jadi kalau silaturahmi itu dia bergabung tuh sama keluarga-keluarga sepupu-sepupunya. Jadi memang momen yang paling tepat saya pikir ya untuk kemudian mempererat lagi, apalagi kalau anak-anak muda sekarang kan anak-anak remaja jarang ya mau berinteraksi, itu minim sekali karena dunia gadget tadi. Jadi memang disitulah momennya anak-anak, ini nih saudaranya ini loh, ini kakak sepupu, ini adiknya. Di situ baru gitu. tahu. Di situ, jadi memang setiap tahun itu loh Betul. Mas, magnetnya tuh di situ. Gitu. Mungkin begitu Saya sih. juga Mas. ngerasa dulu orang tua sih sebenarnya Iya. yang harus mengajak ke tempat saudara-saudara ya, untuk biar saling memperkenalkan. Dikenalkan Betul. gitu kan, ini sepupunya Kalau bahasa loh. Jawanya tuh ojo kepaten obor. Apa itu artinya, jangan sampai Mas? mati. Mas tidak kenal maksudnya. Iya, Jangan sampai tidak betul. kenal dengan sepupu-sepupunya gitu ya. Sepupunya, kira-kira. iya, keluarga besarnya, keluarga besar suami saya dan tadi keluarga besar saya memang ayah dan ibu nggak ada lagi, jadi saya kakak sama abang yang ada, jadi sepupu-sepupunya gitulah, gitu sih Oke. Mas. Mohon maaf, putra-putrinya ada berapa? Kalau saya anaknya 2, laki-laki semua. Iya. Oh, di rumah semua atau mondok gitu? Jadi kan kalau biasanya mondok juga jarang ketemu. Jarang ketemu ya. Kebetulan sekolah Islam biasa, jadi setiap hari pulang ke rumah. Cuman memang kan dari pagi sampai sore Mas, jadi full day gitu ya. Oke. Jadi sedikit sekali ini waktu buat berkunjung keluarga. Iya, jadi memang di momen Lebaran itu yang kita memang Momen yang pas. benar sekali. Jadi kita selalu memperkenalkan ini kakaknya nih, ini anaknya Ete gitu karena orang Padang ya, ini anaknya Uni gitu. Jadi memperkenalkan itulah, mempererat itu. Oke. Nah. Baik, saya ke Mas Reza kalau begitu. Mas Reza ini sebagai ustadz nih hari ini. Kan tampilannya udah ustadz. Mas Reza, apa makna Idul Fitri? Harus bagaimana sebenarnya masyarakat memaknai Idul Fitri? Apakah hanya seremonial, saling memaafkan, atau ada hal-hal penting sebenarnya dalam agama kita? Bagaimana cara memaknai? Tapi kalau tidak salah, kalau di Timur Tengah itu malah tidak rame ya, ramenya waktu Idul Adha ya, gitu ya. Berarti ini kan seperti budaya sebenarnya kalau di Indonesia. Gimana, Mas? Jadi sebenarnya kalau Idul Fitri itu kan hari raya merayakan kemenangan kita di bulan Ramadan. Artinya kita sukses melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Kemarin kita 1 bulan penuh, alhamdulillah sukses di hari raya. Jadi sejarah dari hari raya Idul Fitri ini sebenarnya luar biasa. Tadi banyak mengajarkan kita manfaat-manfaat seperti yang dibilang Bu Ade, Bu Eli tadi. Salah satunya silaturahmi. Tanpa momen Idul Fitri jarang atau minim sekali keluarga itu berinteraksi karena kesibukan dengan dunia kerjanya, aktivitas hari-harinya. Nah, di momen Idul Fitri inilah, lantas sebenarnya Idul Fitri ini apa yang kita harapkan? Apa cuma sekedar makanan atau pakaian-pakaian yang baru yang Jadi tujuan Idul Fitri itu kembali lagi ke landasan dasarnya, itu kita ingin Idul Fitri itu tadi kembali kepada seperti bayi yang baru dilahirkan. 1 bulan penuh kita dilatih, dididik, bahkan dikatakan syahrut tarbiyah, bulan tempat kita belajar. Yang dulu mungkin sholatnya sering tinggal atau sering terlambat, di bulan Ramadan kita kejar. Puasa, berinfak, berzakat, berbuat baik, berbagi kita lihat kemarin di Ramadan
ramai sekali orang berbagi-bagi sampai ada dibuat hashtag wartakjil. Hashtag wartakjil. Jadi apakah cuman seperti itu hanya di bulan Ramadan? Tapi yang diharapkan Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali suci. Artinya kita ingin setelah Ramadan 30 hari tadi, setelah itu kita Idul Fitri, kegiatan atau keseharian kita di bulan Ramadan itu bisa kita implementasikan di kelanjutannya. Di bulan Syawal, Zulqa'dah, dan lain-lainnya. Tapi banyak sekarang kan Idul Fitri itu dimaknai dengan pakaian yang baru, pagar yang warnanya baru, rumah yang aksesoris atau segala macamnya baru. Tapi keseharian atau sifatnya masih yang lama. Kalau bahasa Jambi itu perangainya masih perangai lamo. Nah, kalau perangainya perangai lamo, artinya dia cuman Idul Fitri itu cuman ikut-ikutan. Tapi yang di dalam Islam, yang benar-benar Idul Fitri itu dulu mungkin kita yang sholatnya sering tinggal atau sering terlambat. Setelah Idul Fitri, bagaimana kita di Ramadan? Dulu kita mungkin kurang respon atau kurang peduli dengan masyarakat atau dengan orang. Ini setelah Idul Fitri kita lebih respect lagi. Silaturahmi kita lebih erat lagi. Maka momen Idul Fitri ini adalah momen untuk memperbaiki dan memperkuat silaturahmi. Karena hadis yang sahih itu tidak main-main. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi momen silaturahmi ini luar biasa. Cuman kan ada juga lah beberapa yang momen silaturahmi ini jadi ajang pamer-pameran. Nah, apalagi mereka yang kita yang pulang kampung. Nah, itu seberapa sukses anak rantau di perantauan ketika pulang kampung. Jadi banyak yang nyewa mobil, nyewa handphone, iPhone, bener ya? Nyewa mobil, nyewa handphone. Jadi yang perlu diingat kehidupan itu bukan hanya di hari raya. Setelah hari raya ada kehidupan kelanjutannya. Jadi jangan habiskan harta benda kita di waktu hari raya saja. Setelah hari raya itu mulai lagi sambil pegang KTP, ambil hadap ke layar lagi. Itu na'udzubillah min zalik. Itu sih Mas. Yang penting kita hatinya bersih. Kemudian sifat kita memang kita bisa kembali lagi Idul Fitri, silaturahmi tadi terjaga. Itu bagus. Karena kalau selain momen Idul Fitri itu jarang sekali karena memang kesibukan kerja. Nah, kalau di daerah timur itu Idul Fitri ini tetap hari raya, tapi tidak seramai Idul Kurban atau Idul Adha. Karena Idul Adha di sana memang bertepatan dengan pelaksanaan penyempurnaan rukun Islam yaitu ibadah haji. Makanya khususnya di timur itu memang ramai. Tapi kalau kita di sini baik itu Idul Fitri atau Idul Kurban, alhamdulillah masih bisa kita euforia yang sangat luar biasa. Oke. Nah, sebelum ke ibu-ibu cantik berdua ini, ke Mas Reza dulu. Mas Reza, biasanya kalau sudah Idul Fitri, Syawal, itu saatnya saling maaf-memaafkan. Nah, itu tuntunan agama atau budaya saja? Dan kita harus minta maafnya ke siapa dulu? Kalau di Batak ini karena istri Batak juga nih. Apa makobar ya? Iya. Makobar. Omong-omong gitu ya. Jadi makobar kami. Kalau sebelum sholat malah. Jadi habis subuh kan makan dulu ya sunahnya ya. Nah kami makan bersama dulu dan saling memaafkan di situ. Baru sholat. Keluarga intri baru sholat. Baru setelah itu ketemu dengan masyarakat. Artinya memaafkannya itu ke keluarga inti dulu. Nah memaafkan ini memang tuntunan saat Idul Fitri atau budaya juga atau gimana? Kalau memaafkan itu bukan hanya tuntutan budaya, tapi memang perintah agama. Jadi dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas sama wati wal ard. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk bersegera meminta ampun kepada Allah. Karena Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang sering menginfakkan hartanya di waktu sempit ataupun waktu lapang. Yang kedua, wal 'afina 'anin nas. Saling memaafkan kesalahan manusia. Maka dalam hadis yang lain dikatakan apabila bertemu seseorang muslim itu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian dia berjabat tangan untuk saling bermaafan, maka Allah ampuni dosanya sampai mereka berpisah kembali. Nah, momentum Idul Fitri ini orang meminta maaf kadang
hanya sekedar konten, Bang. Mas Farisi. Jadi kalau meminta maaf itu bukan budaya tapi memang perintah agama. Tadi benar tuh yang kayak budaya-budaya yang ada di beberapa suku. Pagi hari kita disunahkan makan terus saling memaafkan keluarga inti dulu. Anak dengan ibu, dengan bapak suami dengan istri, saudara kandung sesama. Karena setelah Idul Fitri, setelah sholat Id, kita bakal keliling yang tadi Ibu Ade sama Ibu Eli ajak anak-anak untuk ke rumah keluarga-keluarga yang lain. Kalau kita yang tua, kita nunggu nih adik-adik yang lain. Kalau kita yang muda, kita bawa nih anak-anak ke rumah biar mereka tahu. Nah, momentum maafkan ini dijadikan dalam kitab fikih itu, kitab fikih Qawaidul Fikih dikatakan al-adatul muhakamah. Adat yang baik itu sudah menjadi ada ketetapan hukumnya. Nah, kalau perintah agama memang harus saling memaafkan. Terus budayanya kita ketika Idul Fitri kita coba untuk ayo salam-salaman. Padahal salam-salaman itu cuma simbolis. Yang dikatakan saling memaafkan itu adalah dari lisan ke hati. Jadi salam-salaman itu simbolis. Simbolis kita, bentuk kita meminta maaf dan memberikan maaf. Tapi sebenarnya yang penting itu adalah lisan dan hati. Sanggupkah kita berucap, saya memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat. Dan mampukah kita mengatakan, kesalahanmu sudah saya maafkan. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Termasuk nanti video call bisa juga ya? Bisa. Baik, saya sebelum ke Bu Ade, ke Bu Eli. Bu Eli, kalau di tradisi Batak ya, kan ada Minang, suami Minang ya? Iya, suami Minang. Bu Elinya Batak. Gimana tadi? Ada makobar ya kalau tidak salah. Kalau di keluarga Bu Eli sendiri bagaimana? Tapi nanti menjawabnya, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Jambi Bicara edisi Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya bersama 3 narasumber, ada Ustadz yang ganteng dan ibu-ibu yang cantik ini di sini. Terima kasih ini sudah hadir. Saya kembali lagi ke Bu Elizabeth Siregar. Kalau di tradisinya keluarga Bu Eli seperti apa? Kalau suami kan orang Minang, Bu Eli orang Batak. Tradisi saling memaafkan itu biasa-biasa aja atau ada acara adat atau gimana gitu? Gimana, Bu Eli? Biasanya memang Mas kalau kita pergi ke tempat mertua itu kan setelah berapa hari Lebaran gitu ya. Jadi kita dulu keluarga inti biasanya memang sebelum berangkat ke masjid sholat kita salaman dulu, iya. Saya ke suami kemudian anak-anak. Baru setelah itu kita pergi makan sejenak ya, makan ringan gitu. Kemudian kita pergi sholat. Baru setelah itu kita silaturahmi ke tetangga terdekat dulu, karena kan paling itu kan ada yang paling sering berinteraksi. Iya, benar. Jadi kita itu dulu, baru setelah itu kita ke tempat saudara yang paling dekat, misalnya kakak atau abang. Jadi kalau saya di sini abang saya, kalau suami itu ada kakaknya di sini. Nah, cuman kalau misalnya itu kita pulang mudiknya sebelum Lebaran, biasanya kita di Padang itu kita makan, terus sholat dulu, baru ini maaf-maafan gitu, pulang dari masjidnya. Kalau di sana seperti itu. Kalau di Padang, iya, kalau di keluarga suami gitu, itu sih Mas kayaknya. Kalau Bu Ade gimana tradisinya di keluarga yang saling memaafkan tadi? Iya, nah tadi kebetulan saya dari Tapanuli juga. Jadi memang, jadi memang tradisinya sama seperti yang Mas tadi katakan, karena kebetulan saya dari Tapanuli. Perbedaan saya dulu sebelum menikah dan sesudah menikah. Dulu sebelum menikah saya tinggal sama orang tua, memang seperti itu. Makobar ya? Kita makan dulu, setelah makan kita duduk. Terus saling nasihati, orang tua menasihati ke anak, gitu kan. Iya. Saya sebagai kakak tertua menasihati ke adik. Setelah saling menasihati itu ada tangis menangis, air mata mengalir, gitu kan. Mengingat dosa dan kesalahan selama ini. Baru dari yang muda dulu ya? Iya. Baru yang muda minta maaf ke saya. Baru saya minta maaf ke orang tua. Tentunya orang tua dulu sudah saling memaafkan. Nah, itu sebelum saya menikah, seperti yang Mas katakan.
setelah saya menikah, tentunya saya sama suami dulu sama anak-anak, dan setelah itu baru ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua. Nah, di rumah orang tua itu adik-adik semua sudah ada semua di situ. Baru kita makobar lagi. Nah, baru makobar lagi di situ baru Setelah sholat Id ya? setelah sholat Id. Setelah sholat Id kita kan baru ke rumah orang tua. Nah, di rumah orang tua itu karena kita memang tradisinya orang tua itu kalau lebaran itu selalu masak sop kaki. Nah, itu udah terkenal tuh. Wah, Sop ini kaki. Kolesterol. harus mampir nih. Iya. Jadi adik sepupu, adik-adik orang tua itu pun datang ke rumah orang tua. Jadi rame di situ. Nah, disitulah kita makobar antara saya sama orang tua sama adik sama sepupu-sepupu yang lain gitu. Wah, Sambil udah kebayang makan sop keserunya. kaki. Oke, Itu nah tradisi di keluarga karena saya. sudah dipancing ada sop kaki. Nah, Iya. sebelum ke Ustadz nih, kalau di Bu Eli gimana? Iya. Kalau tradisi makannya? Makannya ya. Nah, apa Oke, tuh? Iya. Jadi kalau tadi itu karena suami saya orang Minang ya. Kalau Sumatera Barat itu kan Rendang. harus ada rendang gitu. Terus yang paling harus wajib itu satu lagi kalau suami itu sukanya gulai buncis. Jadi buncis itu harus ada seperti tauco gitu ya. Kalau orang Minang itu tauconya tauco putih gitu. Gulai buncis, tauco, atau misalnya buncis dengan kentang digulai. Nah, itu harus ada tuh lontong tuh pasangannya. Iya, lontong sayur. Jadi kalau saya tuh di rumah itu harus ada kalau lebaran. Suami pasti mintanya itu. Masak sendiri? Masak sendiri, Mas. Gitu. Nah, kalau untuk kue-kue apa yang harus ada dihidangkan kalau Ya. Bu Eli? Kalau kue-kue karena di rumah itu cenderung suka yang asin, ya. Jadi lebih cenderung ke misalnya kayak keripik atau kerupuk gitu, yang asin-asin ya. Sama anak-anak kan karena anaknya laki semua. Jadi kalau untuk kue mentega yang manis mungkin nggak terlalu doyan ya. Jadi sukanya yang asin gitu. Satu lagi tuh kalau anak saya sukanya empek-empek. Jadi harus Iya, ada empek-empek. Oh, wajib ada tuh. Walaupun campuran Batak Minang, Iya. tapi kalau empek-empek itu wajib. Udah jadi orang Jambi nih berarti. Udah Jambi. Jambi Galo. katanya. Jambi Galo. Kalau Bu Ade selain sop kaki tadi, Nah, apalagi nih? itu dia, kalau kuliner? karena memang budaya Tapanulunya kental. Selain sop kaki itu memang ada lontong Medan. Nah, Ada mie gomak. Wah. Nah, itu wajib ada setiap Iya, lebaran. ya? Oh, Iya. oke. Jadi kalau setiap lebaran itu orang tua tuh nggak dominan mau masak rendang, nggak. Kami iya. lebih pakai masak kaki pakai kau besar. Itu harus ada, itu wajib. Itu Terus di rumah atau di rumah orang tua? di rumah orang tua. Oh, rumah Memang tua. sebelum lebaran kami sehari sebelum lebaran itu memang di rumah orang tua gotong royong semua mau masak gitu kan. Oke. Jadi ada yang tugasnya masak sop kaki, yang adik laki-laki, terus masak mie gomak, terus masak lontong Medan. Lontong Medan itu kan pakai mie gomak juga, pakai tauco Iya, gitu iya. kan. Tauco. Nah, itu yang wajib ada. Kalau untuk yang lain-lainnya, yang penting itu aja dulu gitu. Wah, seru nih, seru. Baik, nah tadi kalau masalah kuliner, nah kalau terkait pakaian nih, Iya. ini baru atau baju lama atau baju baru? Kayak baru ada merek Sofinya. baru digunting ya mereknya. Gimana Bu Eli? Iya. Kalau pakaian itu Pakaian. wajib enggak? Atau ya masih bisa dipakai yang tahun-tahun sebelumnya? Atau kalau untuk anak-anak yang wajib, kalau kita ini Nah, iya, Gimana? gitu ya. Kalau sebenarnya gini Mas, kalau saya di keluarga itu Mas suami tidak ada kewajiban untuk baju lebaran sih setiap tahun. Memang kita nggak mengkondisikan harus baru. Enggak. seragam gitu enggak ya? Enggak, kebetulan enggak yang penganut yang seragaman ya. Jadi Oke. kalaupun misalnya ada mau beli itu memang ada kebutuhan misalnya atau misalnya nambah. Biasanya kan kalau anak-anak tuh badannya lebih cepat Oh, besar iya. ya. Jadi kalau misalnya tiap tahun itu kalau memang masih ada baju yang bisa dipakai, tapi tidak ada wajib misalnya harus tuh enggak begitu sih sebenarnya. Gitu. Termasuk ibunya juga sih kebetulan tidak gila-gila juga sih belanja. Paling sesuai kebutuhan aja. Tapi yang ini baru. Kalau ini baru Mas. Gimana Bu Ade? Kebetulan tahun ini beli. Bu Ade gimana kalau untuk pakaian sama keluarga? Nah, kalau saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Bu Eli. Kalau untuk hari pertama itu wajib harus ada seragam. Oh. Nah, itu hari pertama itu wajib harus ada seragam. Biasanya kami adik-beradik itu semua sama orang tua juga sama oke. gitu. Jadi momennya diambil biar pas foto bagus Bagus. gitu. Oh, oke. Momennya, momen Media tuh. sosial Iya. banget nih. Nah, kalau Lebaran ini apa warnanya? Dia kan dulu Oh, kan tema sage warna, ya. ya, Tema ya. warna kalau dulu sage ya kalau nggak salah ya, pernah ya. Kalau tahun ini apa nih? Fashionnya.
Kalau sekarang kalau nggak salah saya lihat di medsos ya, Mas ya, mahogandi sama coklat ya gitu ya. Coksu ya, coklat masih ya. Mahogandi. Iya. Burgundi gitu. Burgundi Iya. gitu kan. Oh, Burgundi. Katanya sih trennya sekarang gitu. Nggak jauh-jauh beda dari warna inilah. Seperti yang Mas pakai juga. Oke. Iya. Baik. Saya ke Mas Reza kalau gitu. Mas Reza gimana? Kalau di Jambi di seberang itu kalau nggak salah budayanya kalau mampir ke rumah orang wajib makan tuh. Ya. Apa nggak kenyang tuh perutnya? Gimana Mas Reza? Ya, jadi tradisi Idul Fitri itu sering kita sebut dengan wakafa. Keliling ke rumah-rumah keluarga, tetangga. Tadi boleh tuh rumah Bu Eli boleh dimampir dulu tuh, ada sop kaki tadi kan. Bu Ade ya. Bu Ade Kaki, tadi. ya. Jadi wakafa ini gunanya itu tadi mengunjungi saudara-saudara, kolega atau tetangga yang sekitar. Kemudian kita di sana nanti mendoakan agar kita selalu sehat, barokah usia, barokah rizki. Jadi memang sama-sama. Nah, ada memang tradisi kalau udah naik ke rumah tuh tidak boleh tidak ada makan, wajib makan, walaupun sedikit. Ya. Nah, itu memang Makannya ada. makan kue atau makan berat? Kayak Makan berat deh. makan berat. Jadi makan berat. Makanannya kan banyak nih macaman-macaman orang Jambi. Yang buat ketupat lah, yang buat lontong, yang buat segala macam lah. Kalau kayak di rumah saya karena kami memang darah Palembang, itu sama wajib ada pempek sama burgo. Nah, itu wajib. Itu tidak boleh. Jadi memang makanan-makanan khas kita itu keluar di waktu Idul Fitri, ya. hari raya. Jadi ada memang sebagian itu wajib makan. Setiap yang mampir ke rumah wajib makan. Iya. Bukan hanya ini cuman sekedar pajangan atau untuk icip-icipan aja. Tapi yang pasti itu wajib makan walaupun cuman sedikit. Nah, itu momen untuk saling berbagi dan silaturahminya supaya karena silaturahmi itu paling enak untuk berbincang itu di waktu makan. Iya. Itu lebih nyaman dan lebih santai bawaannya. Itu kalau pandangan di dalam agama pun wakafa ini salah satu momen atau cara untuk memperbaiki silaturahmi. Kita mengunjungi saudara. Di situ kita tahu nih keluarga kita kurangnya apa. Mungkin ada setelah ini yang mungkin pandangan kita di luarnya dia biasa-biasa saja, ternyata sampai ke rumahnya ada yang perlu kita bantu. Atau ada memang yang memprihatinkan bagi diri kita. Jadi wakafa ini sangat luar biasa. Yang penting jangan disalahgunakan atau dipelencengin saja, Mas. Apa nih melencengnya maksudnya? Nah, jadi momen wakafa ini Niat pamer gitu. Ya, untuk pamer atau untuk jadi bahan ejekan, jadi bahan omongan. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini mobil khusus kita yang merayakan Idul Fitri baik dimanapun itu tidak ada lah yang namanya kita ke rumah orang sampai di situ itu jadi pertengkaran, itu alhamdulillah tidak ada. Mudah-mudahan senantiasa memang tulus untuk silaturahmi. Oke, kalau terkait pakaian sendiri, karena dari dulu ya, karena memang beli baju baru itu bisa setiap saat, bisa. Tapi momennya Idul Fitri itu memang belinya gitu loh. Orang tua dulu ya beliin kita. Akhirnya kita turun-temurun kita juga beliinnya pas Idul Fitri. Tapi tidak harus baru ya. Kalau untuk pakaian tadi untuk Lebaran itu tidak mesti baru. Kalau memang ada pakaian yang lama yang masih layak dipakai, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ada lagi, apa salahnya? Tapi artinya tidak diwajibkan. Bagi sebagian orang kayak Bu Ade tadi, dia memang sudah ada kesepakatan dengan saudara-saudara dan menjadi kebiasaan setiap Lebaran pertama untuk mengambil momen bersama orang tua, untuk momen bersama keluarga, dia untuk foto bersama atau kebutuhan yang lain-lainnya. Tapi kalau kayak Bu Eli tadi, tidak mesti pakaian itu bahasa Jambinya couple, tidak mesti couple, jadi bebas. Tapi ya kenapa kita harus harus Idul Fitri beli baju itu? Itu tadi mungkin karena kebahagiaan dan sukaria kita tadi dalam nih kita udah menang nih. Sudah harus siap-siap merayakan kemenangan. Atau bonus anak karena puasanya. Iya, bonus anak karena puasa, ibu bapaknya pun ikutan. Jadi momentum Idul Fitri ini
Dan yang paling penting kalau ibu-ibu paham itu, Iya. big sale-nya itu memang di momentum Idul Fitri yang paling banyak itu. Model-modelnya. Nah, tadi sekarang kan eranya era digital, Ya. era media sosial, dan bersilaturahmi tidak harus bertatap muka, jauh pun masih bisa WhatsApp, Ya. gitu ya. Kemudian ada video call dan lain-lain. Itu tidak mengurangi makna ya? Iya. Jadi momen makna dari saling maaf-memaafkan, Idul Fitri kembali suci tadi, bukan hanya sekedar berjabat tangan, tapi setelah membalikkan badan, kembali dongkol lagi hati. Iya. Tapi yang penting itu kita memang walaupun kita berjauhan seperti ini atau video call dengan keluarga, dengan saudara-saudara atau teman-teman kita yang jauh, yang penting itu keikhlasan hati dan memang dari lisan kita ini memang tulus meminta maaf dan memaafkannya. Makanya tidak rugi bagi orang, tidak hina meminta maaf kepada orang lain, Ya. dan tidak akan pernah rugi memberikan maaf kepada orang lain. Walaupun itu hanya sekedar video call, rasanya tidak mengurangi makna. Selagi lebih baik video call tapi ikhlas ketimbang kita maaf-maafan, salam-salaman, tapi membalikkan badan mulai dongkol lagi hati. Ini nih, itu nggak boleh. Oke. Nah, Ustadz, apa yang tidak boleh dilakukan saat silaturahmi? Contoh misalnya pakai perhiasan yang berlebihan atau apa, sehingga kita juga bisa menjaga, kita bergaya gitu kan, atau hal-hal apa yang sebenarnya jangan atau tidak perlu dilakukan pada saat kita bersilaturahmi untuk menjaga menjaga orang lain supaya tidak iri, dengki atau apa. Tapi nanti dijawabnya, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara edisi Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya kembali lagi ke Mas Reza Fahlevi dari Basnas. Nah, Mas Reza, saat kita bersilaturahmi, mengunjungi saudara-saudara, ada enggak kira-kira hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan? Apa gitu? Untuk menjaga. Ya, kalau ketika kita mengunjungi saudara, adakah hal-hal yang memang janganlah sampai Ya. itu merusak nilai Idul Fitri? Atau apa yang sebaliknya apa yang harus dilakukan juga? Ya, kalau yang pasti jangan sampai merusak nilai Idul Fitri itu, ya satu, jangan berlebih-lebihan, karena apapun itu dalam hal yang konteks berlebih-lebihan itu tidak Allah senangi. Kemudian momen Idul Fitri ini adalah merayakan kemenangan kita dari berjuang melawan hawa nafsu selama 30 hari. Artinya kita bangga, kita senang, dan kita bahagia, sukses perang melawan hawa nafsu 30 hari sampai ke Idul Fitri. Nah, ketika sudah sampai ke Idul Fitri ini, kalau dari pandangan saya, tolong kita jangan sampai pakaian yang kita kenakan itu merusak momen Idul Fitri. Maaf, dari segi anak-anak perempuan. Di momen Idul Fitri ini, orang berlomba-lomba untuk memakai pakaian yang syar'i, yang terbaik, yang paling bagus. Tapi kenapa masih ada juga segelintir orang yang mencari pakaian yang terbuka, Kurang bahannya. Ya, kalau emak saya bilang tuh kurang bahan ya, Kurang dasar. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, ketika momen Idul Fitri malam harinya, malam takbiran, orang bersukaria dengan bertakbir. Tapi banyak kita melihat anak-anak muda yang digunakan dengan mabuk-mabukan. Oh, oke. Kemudian kumpul, mesum segala macam. Maka ini dulu pernah terjadi di zaman jahiliyah. Awalnya sebelum ada Idul Fitri dan Idul Adha, di zaman jahiliyah umat muslim ketika sudah berubah dari zaman jahiliyah, Rasulullah sudah datang, maka umat muslim merayakan 2 hari kemenangan. Maka ditanya sama Rasulullah, kalian merayakan hari apa? Ini hari yang biasa dirayakan pada saat zaman jahiliyah. Maka ditanya Rasulullah, pada zaman itu apa yang mereka lakukan? Mereka mabuk-mabukan, berzina, berbuat maksiat. Maka kata Rasulullah,
jangan engkau lanjutkan karena ada 2 hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka momen Idul Fitri itu memang kalau boleh dibilang momen sakral, jangan sampai dirusak, baik dari pakaian, dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita. Dan apa yang harus kita lakukan di momen Idul Fitri ini? Ya lebih menyadari perubahan sikap kita harus menjadi lebih baik lagi. Lebih rendah hati lagi. Umat tutur bahasa kita lebih lembut lagi. Kalau mungkin dulu kita sering bergurau, sering bercanda dengan teman yang bahasanya mungkin sering membuat orang tersinggung, maka jangan sampai setelah ini kita perbaiki bagaimana itu bisa dikurangi. Oke, berarti lebih juga menjaga hati, pikiran gitu. Baik, saya ke Bu Ade. Bu Ade, Siap. apa yang unik, apa yang menarik di keluarga Bu Ade kalau Idul Fitri? Kalau yang menarik di keluarga saya di hari Idul Fitri itu selain mungkin dari kulinernya, itu karena setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu memang tradisinya yang seperti saya tadi katakan, masak sop kaki, mie gomak dan lontong Medan. Nah itu seluruh keluarga besar yang ada di Jambi itu paham dan mereka mengetahui di hari pertama kita ke rumah Uwa, yuk kalau apakah manggil Bapak Uwa ke rumah Uwa. Nah setelah sholat Id mereka tuh rame-rame datang ke rumah untuk sama-sama kita menikmati hidangan yang sudah kami persiapkan gitu, saling bermaaf-maafan, terus bersilaturahmi dan mengobrol gitu kan. Mungkin selama ini jarang ketemu, di hari raya Idul Fitri orang tua bisa bisa melepas kangen lah dengan adik-adiknya, dengan ponakan-ponakannya gitu. Sebelum satu hari sebelum hari raya itu biasanya kami ziarah dulu. Ziarah, kebetulan ada nenek dulu kan meninggal di sini. Ziarah Berarti ke makam waktu nenek. masih bulan puasa? Sehari sebelum Lebaran. Nah, puasa setelah terakhir masak-masak lah ceritanya gitu Ya. kan. Sore, Oke. iya, dan dia sama adik di semua sore kita ke kuburan, ke makam nenek dulu. Tapi setelah ibu meninggal, nah itu kami pagi dari setelah maaf-maafan baru rame-rame ke makam orang tua yang udah dulu meninggal gitu. Oke, baik. Bu Eli gimana? Apa yang paling unik lah kira-kira kalau sudah ketemu keluarga besar? Ya, kalau dibilang unik itu mungkin kalau saya bisa mengartikannya yang paling istimewa ya. Jadi istimewa itu ya nggak jauh beda sama Bu Ade tadi, kebersamaan dengan keluarga ya. Jadi kita kan karena juga libur, jadi dari pagi sampai malam gitu kita kumpul gitu ya. Jadi menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kemudian juga karena memang ibu saya udah 2 tahun ini tidak ada, jadi memang nggak jauh beda juga sama Bu Ade itu. Jadi sebelum Lebaran itu biasanya kami kebetulan makamnya dekat, jadi saya sama anak-anak ke makamnya ibu dulu. Tapi bukan pas di hari Idul Fitrinya, enggak, sebelumnya. Sebelumnya kita ke situ, baru kita mempersiapkan untuk Lebarannya. Gitu. Itu sih Mas. Oke, baik. Kalau tadi makna Idul Fitri itu adalah sebenarnya memperbaiki diri ya, artinya setelah kita sekolah gitu ya, belajar memperbaiki diri. Kalau Bu Eli dan Bu Ade sendiri apa yang dirasakan gitu loh? Apa benar-benar setelah Ramadan ini apa yang kemudian dipelajari kemarin itu meningkat? Oh iya. Ada perubahan enggak? Perubahannya gitu ya. Kalau enggak kan berarti waduh Sama aja. sama aja dong. Gimana kalau Bu Eli? Ada perubahan enggak sebenarnya? Iya, jadi gini, kalau yang saya rasakan gitu ya Mas ya, bulan puasa itu bikin kita itu bisa memfilter ya efisiensi waktu, efektivitas. Jadi yang nggak penting itu nggak kita kerjain gitu. Jadi kita memang fokus dengan hal yang bermanfaat aja. Di satu sisi kan memang kalau bulan puasa kita punya energi yang terbatas gitu ya. Jadi memang kebermanfaatan waktu itu benar-benar kita gunakan untuk yang penting-penting gitu. Jadi misalnya melakukan apa nih, kita ada aktivitas di kampus misalnya, ada rapat atau kegiatan apa. Setelah itu kita pulang, ya udah kita di rumah. Kita mau tadarus dulu, kita mau masak dulu, mau kita ajak anak-anak ngaji dulu. Jadi memang
fokus dengan hal-hal yang bermanfaat sih kalau yang saya rasain gitu ya. Kecuali kalau kita di luar dari bulan Ramadan mungkin banyak yang dikerjain yang nggak penting ya, kesana kemari gitu ya. Tapi kalau udah bulan puasa, udah deh kita pulang, kita masak, kita siapin ini, mau tarawih gitu. Jadi kayaknya nggak punya waktu untuk yang nggak penting-penting gitu. Jadi itu sih kalau saya lebih bisa kemudian merasakan efisiensi waktunya itu lebih tepat dengan hal-hal yang penting gitu pada saat Ramadan ya, mudah-mudahan berlanjut gitu ya sampai selesai Lebaran. Itu sih Mas Faris. Baik, Bu Ade gimana? Kalau saya seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, di bulan Ramadan mungkin kita sholat bisa tepat waktu gitu kan, dan itu pun saya mengajak anak-anak seperti sholat subuh kita sama-sama berjamaah, sholat maghrib pun itu berjamaah. Mungkin kalau sholat zuhur anak-anak karena aktivitas di luar mereka sholatnya di luar, tapi saya selalu mengingatkan sebelum zuhur masuk sholat bang gitu. Dan alhamdulillah saya di bulan Ramadan itu khatam Quran sebanyak 2 kali. Jadi gitu. Jadi yang mungkin sebelum Ramadan ibadah kita mungkin kurang fokus. Kita hanya menjalankan kewajiban sholat, tapi ibadah yang lain kita kurang. Alhamdulillahnya di bulan Ramadan itu saya tekadkan hati saya puasa ini harus khatam, karena niatnya juga saya kirim ke orang tua. Saya kirim ke orang tua, dan ada adik saya juga yang paling bungsu sudah meninggal kan, saya niatkan ke mereka, anak-anak pun saya ajak, yuk kita ngaji, niatkan kirim ke opung, karena apa, di bulan puasa seperti ini itu opung sama om itu menunggu doa dari kita. Niatkan pahala bacaan Al-Quran ini kita sampaikan kepada almarhum opung dan almarhum om. Nah itu. Dan alhamdulillahnya itu rutin saya lakukan selama puasa. Dan alhamdulillah khatam Quran. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Mas Reza, tradisi ziarah di akhir Ramadan atau pas Idul Fitri itu tuntunan juga atau budaya? Budaya. Jadi kalau ziarah itu bebas, tidak mesti Idul Fitri atau waktu Ramadan terakhir, awal Ramadan, seminggu sebelum Lebaran atau pas hari Lebaran. Jadi setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Iya. Karena ada kebiasaannya masing-masing. Jadi kalau seperti di kampung ibu saya itu di Mersam, itu setiap Lebaran kedua, itu seluruh orang dari rantau manapun pulang ke Mersam Lebaran kedua baru dia ziarah ke kubur. Kuburannya ramai hari kedua tuh. Ramai. Jadi yang panen waktu itu orang yang punya ketek, yang punya kapal atau perahu itu yang memang mengantarkan mereka. Nah, apakah mesti harus waktu Idul Fitri atau Idul Adha? Oh tidak, kapanpun boleh. Cuman kan itu tadi momen berkumpulnya kita dengan keluarga itu yang dari perantauan dari jauh-jauh itu kumpulnya di waktu Idul Fitri. Maka bersama-sama tadi kata Bu Ade tadi kita saling mendoakan dulu, diberikan hadiah, khatam Quran, mendoakan, baca Yasin di kuburan. Nah cuman ketika sampai kita ziarah di kubur, baik itu ketika Ramadan atau ba'da Ramadan, Idul Fitri atau kapanpun itu tadi kembali lagi ada memang oknum-oknum yang merusak nilai-nilai ziarah tadi. Kita yang dianjurkan oleh Rasulullah itu berziarah itu kita datang mendoakan. Baik itu kita baca Yasin, kulhu, tahlil, kemudian doa. Bukan meminta sesuatu. Nah, yang sering disalahgunakan itu ketika ziarah kubur bukan untuk mendoakan, tapi malah merusak nilai-nilainya seperti berpakaian yang tidak senonoh ke kuburan. Kemudian sampai di kuburan, sering ditemui baik itu di media sosial, berdialog dengan batu nisan. Nah, seperti dia untuk lagi-lagi kebutuhan anak-anak zaman sekarang untuk digitalisasi mereka, untuk kebutuhan media sosial, mereka berdialog dengan batu nisan, dengan kuburan, dan itu hal yang tidak bermanfaat, yang ditunggu mereka. Maka guru saya dulu mengibaratkan di bulan Ramadan ini seluruh ahli kubur itu seperti mereka pulang kampung mereka.
Dari awal Ramadan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Iya, itu ya memang. Ini diibaratkan iktibar dari guru saya dulu. Ketika masuk bulan Ramadan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Untuk apa? Oke. Mereka mau mengumpulkan bekal untuk perjalanan mereka 11 bulan selanjutnya. Oke, baik kita harus jeda dulu. Perjalanan yang dijeda dulu. Masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Jambi Bicara. Merinding saya. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung Dialog Jambi Bicara edisi Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan tadi sudah banyak yang kita bicarakan tentang maknanya, kuliner ya, makanan, kemudian mudiknya sudah kita bahas juga gitu ya, meskipun sedikit tadi. Nah, kita berada di penghujung dialog dan closing statementnya kira-kira apa yang Bu Ade ingin sampaikan ke keluarga, ke masyarakat yang melihat acara ini? Oh iya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ade Musdalifah Sirikal dan seluruh keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang sudah mengundang saya datang ke sini dan berdialog membahas mengenai Hari Raya Idul Fitri. Dan saya juga memohon maaf kepada seluruh keluarga besar apabila selama ini saya mempunyai salah, baik itu melalui perkataan dan perlakuan, saya mohon dimaafkan tentunya. Dan juga Mas, Pak Ustadz, Bu Eli, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini mungkin pertemuan pertama kita, tapi mudah-mudahan silaturahmi terus berlanjut ya Bu Elia, ya Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ade Musdalifah. Bu Eli silakan. Iya, kalau saya mungkin secara pribadi momen Lebaran, kemudian itu tadi diawali dengan bulan puasa, sebenarnya salah satu momentum untuk kita memperbaiki diri, ya, menambah ibadah, kemudian itu menggunakan waktu secara bermanfaat dan efisien, kembali ke lagi menjadi manusia yang fitrah, dan juga menggali nilai-nilai tadi kekeluargaan dan kemanusiaan, ya, sisi manusiawi kita yang harus kita gali. Mungkin itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli dan terakhir Mas Reza. Ya. Di momen Idul Fitri ini yang paling penting kita raih kemenangan dengan sebaik mungkin. Perbaiki diri, perbaiki hati kita. Dan yang terpenting kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan, dapat kita laksanakan di setelah Ramadan ini. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan kita disampaikan kembali di bulan Ramadan selanjutnya bersama keluarga-keluarga tercinta dan orang-orang tersayang kita. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Reza, Bu Ade dan Bu Eli sudah hadir di studio TVRI. Dan demikian tadi pemirsa dialog kita hari ini tentang edisi Idul Fitri 1446 Hijriah. Sekali lagi saya Muhammad Farisi, terima kasih atas perhatian Anda. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan selamat berkumpul dengan keluarga. Saya akhiri dialog pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.